Jamaah di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan salat berjamaah kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tercatat termasuk orang-orang istiqamah lepas Ramadan masih giat memakmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan dicatat sebagai pahala kebaikan yang menyempurnakan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan tema kita terkait dengan ilmu gaib. Ada hal yang kita akan bicarakan hari ini seputar harta haram dalam aset warisan dan solusinya. Bicara tentang harta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki atas kita, salah satunya adalah harta untuk mencukupi kebutuhan kita, kehidupan kita di dunia ini. Tapi ternyata tidak hanya seputar harta saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kita manusia semuanya. Ya, lautan, gunung-gunung, tanaman, hewan-hewan yang jumlahnya barangkali 22/3 lebih banyak daripada populasi manusia. Ya, semuanya untuk manusia. Sehingga ada kaidah yang menyatakan asal tiap-tiap sesuatu adalah al-ibahah, asal hukumnya mubah. Jadi asal sesuatu yang ada di muka bumi ini hukumnya halal, hukumnya boleh. Nah, sebagaimana kaidah ini digali oleh ulama, salah satu dalil yang menjadi hujjah para ulama adalah surat Al-Baqarah ayat 29. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah, zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Ya, ada kaidah. Jadi asal hukumnya binatang, asal hukumnya tumbuhan, apa aja yang ada di bumi ini hukum asalnya al-ibah, hukumnya mubah, boleh, gitu ya. Nah, sehingga muncullah kaidah, ternyata yang mubah tadi dibatasi dengan adanya apa? Dengan adanya dalil al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kalian semua manusia, ya sampai kemudian ketemu ada dalil yang mengharamkannya. Jadi asal hukum sesuatu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa khinzir haram? Kita nggak bicara hikmah, karena khinzir babi kalau disembelih gitu kan, ya dilihat dagingnya ada cacing pitahnya katanya, hidupnya jorok, kadang kala kotorannya dimakan. Itu hikmah, ya bukan dasar keharaman. Saya khawatir kalau nanti ada profesor ahli lingkungan, ahli hewan yang membuat babi ramah lingkungan. Ya biasanya tinggal di kandang, tinggalnya di kamar. Pagi-pagi diajak lari pagi, kalau disembelih ya dipotong gitu kan, dagingnya ternyata nggak mengandung cacing pita. Apakah jadi halal? Tidak. Kenapa khinzir babi itu haram? Karena ada dalil yang mengharamkannya. Asalnya begitu, jangan cari-cari ya. Kalau Betawi jangan ngadi-ngadi aja ya, jangan ada yang kagak ada gitu ya. Kenapa babi haram? Karena ada dalil yang mengharamkan. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Asalnya begitu. Asal hukum sesuatu yang ada di atas muka bumi, apa yang antum miliki halal semuanya, kecuali ada illah, ada sebab. Salah satunya apa? Dalil yang mengharamkan. Ya. Nah kemudian urusan sesuatu yang Allah cipta ini halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram. Ya kecuali ada nas syar'iyyah yang dengan tegas di mana Allah lah dan Rasulnya pihak yang berwenang yang membuat hukum sendiri yang mengharamkannya. Nah sehingga ya penentuan halal haram semata-mata karena hak Allah, bukan hak manusia. Ya hati-hati tuh. Halal haram tidak ditentukan dengan suara terbanyak. Misalnya ada orang-orang yang membuat salah satu kebijakan pernikahan sejenis. Bagaimana hukumnya? Oh, dikeluarkan undang-undang untuk menghalalkan pernikahan sejenis, laki-laki, perempuan ke perempuan. Berdasarkan apa? Suara terbanyak. Hukumnya nggak boleh. Ya, penentuan halal dan haram itu semata-mata itu milik Allah, bukan karena suara terbanyak. Ya, hukumnya haram, yang apa yang diharamkan, apa
karena kesepakatan manusia. Jadi Islam itu melepaskan hak-hak manusia untuk menentukan mana halal, mana haram, enggak boleh. Ya, sehingga betapapun tinggi kedudukan kita, kaya, punya jabatan, punya kedudukan, tetap enggak bisa. Ya, yang namanya tiba-tiba mengambil hak Allah dan Rasulnya, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kecuali ada kasus di mana ulama berselisih tentang keharamannya. Ya, satu sisi ada hadis yang melarang, satu sisi ada hadis yang membolehkannya, sehingga ada terjadi bias perbedaan pendapat ulama. Nah, ketika keharaman ini mutlak, kehalalan ini mutlak, nggak boleh dirubah. Ya, hanya dengan kedudukan manusia, suara terbanyak, kesepakatan manusia, nggak boleh, hukumnya haram. Ya. Nah, kemudian ada kaidah yang pertama nih, apa saja yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram juga. Namanya wasilah, ya. Kalau ada seseorang mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka bentuk hantaran-hantaran ini wasilah, perantaraan. Ya. Tukang ojek yang nganterin wanita pekerja esek-esek. Kalau dia memang khusus mengantarkan pelanggan-pelanggan dia bahkan nyariin pelanggannya, maka uang yang didapat itu menjadi wasilah, dosa itu dia buahnya. Kenapa? Karena hukum tujuannya dosa. Ya. Jadi ternyata ketika Islam mengharamkan sesuatu, perantaraan apapun, cara apapun yang dapat membawa kepada yang haram, maka haram pula. Dan bahkan dosa wasilah ini lebih banyak ketimbang pelaku terhadap pelanggar hukum itu. Coba lu bayangin, hari ini kita taklim, ya, kita nggak menyadari ada pahala tuh. Mereka-mereka yang mau memudahkan taklim biar kita gelar gitu. Pasang alatnya, dicolok listriknya, mic-nya mati, diperbaiki. Orang semua dengar, ilmu ini sampai, pahalanya Masya Allah. Ini kan wasilah semua nih. Ya, wasilah sebanyak apa? Sebanyak orang yang taklim hari ini kemudian mengamalkannya, Masya Allah. Makanya kita berlomba-lomba. Ya, biasa taklim duhur ada minumnya, nggak kagak ada nyumbang dah satu kontainer untuk minuman. Ya, dan habisin kami jual tanah kita, misalnya gitu. Diminum sampai yang pada taklim, pahalanya sebanyak orang yang taklim. Itu wasilah. Ya, nah sehingga ada kaidah fikih menyebutkan apa? Al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Hukum wasilah apakah dia jadi pahala apa jadi dosa tergantung hukum tujuan dia, Bang. Ya, kalau tujuannya emang yang haram, ya wasilahnya haram. Sebanyak orang yang melakukan keharaman itu. Antum jual gaplek, tau gaplek? Bukan gaplek, bukan. Ya, alat buat main judi, ya enggak? Ya, kita tahu tuh alat itu biasa orang pada main judi. Kita jual, sebanyak orang yang main judi, dosanya kita sebanyak itu. Karena wasilah antum dagang itu. Makanya ya, hukum tujuannya apa? Kalau kebaikan, pahala. Ya, makanya antara keutamaan mana imam sama muadzin. Ya, sholat kalau nggak ada muadzin udah kagak datang. Ya, ada muadzin imam kagak ada nggak jadi sholat berjamaah. Dua-duanya utama. Muadzin, Masya Allah, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang dipanggil datang di sholat. Mau di masjid, mau di kantor, mau di ruangannya, Masya Allah. Ya, imamin masih juga kan. Ya, imamin sholat pahalanya sebanyak makmumnya doang. Tapi muadzin, kalau kedengaran sampai kuningan di suara azan gitu, tempatnya kan kalau kuningan, ya, sampai nih azan di masjid Al-Ajam, Masya Allah, ya, orang udah bersolat, berfitur, pahalanya nggak kira-kira tuh. Dan muadzin konon dalam hadis itu lehernya paling panjang, kayak ontek, ya jerapah, bukan? Ya, muadzin ini teriakannya, permintaan tolongnya lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Masya Allah, kedudukan muadzin, kedudukan imam, ya. Nah, ini wasilah. Ketika ada sesuatu yang haram, cara apapun yang menghantarkan kepada yang haram, haram juga dosa, kagak boleh. Ya. Kita nyediain lahan, orang pada nyambung ayam di situ, ngadu ayam. Kita sih nggak ikut, menonton doang, ramai karena kita dagang di situ. Ya, orang pada minum gue dagang dah, gitu kan, lapor ada makanan gue dagang. Tapi jadi wasilah dosanya Masya Allah. Ya, sebanyak orang yang melakukan keharaman.
Ya. Nah kemudian niat baik gak dapat melepaskan yang haram. Ini bicara waris ya. Kita laki-laki nih bang, anak gak meragukan antum pasti laki-laki. Ya kalau di belakang saya, gitu ya. Nah ketika mau bagi warisan bilang begini, Ustaz kan bagi rata aja lah gitu mana tuh. Kasihan mas saudara perempuan tuh, ya lakinya nggak boleh kerjaan, rumah ngontrak, anak banyak, utang jikun, ya segala rupa tuh kelemahan ada di saudara perempuan kita. Kita kasih dia, niatnya baik kan? Baik banget, tapi caranya salah. Bagi warisan membagi dengan cara bagi rata laki dan perempuan haknya itu salah, menentang hukum Allah, nggak boleh. Lihat surat An-Nisa, udah lama tuh kajian kita semenjak awal kan. Yusikumullah bi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian, Allah wajibkan kepada kalian. Kadang orang tua berwasiat aja, kita merasa nggak melaksanakan takutku, walat katanya orang tua. Ini Allah yang berwasiat. Bagi warisan buat anak kalian satu laki-laki jatahnya berapa? 2 kali bagi yang perempuan. Haram kalau kita bagi rata. Sekalipun niat kita baik, baik. Ya, gue ngerampok kan sebagian buat yatim, gue korupsi sebagian buat zakat mal juga berdua. Kagak boleh. Ya niat baik harus diiringi dengan cara yang benar. Jadi betapapun baiknya, mulianya niat antum itu, kalau pengen dapat pahala, amalan diterima, caranya kudu baik, kudu benar, sesuai dengan syariat. Enggak boleh niat baik dijadikan alasan ya untuk mencapai tujuan yang dinilai baik tadi. Ada tetangga ngadu bang, udah sekian tahun kita gak punya anak. Emang kenapa? Kata dokter si mandul, aku tolong dulu dah. Tolongnya gimana? Ya, dia berzina. Ya mau kita aja dulu, kita nyenggol aja dokter katanya. Enggak boleh, karena alasan orang biar tetangga punya anak berzina mah kita naudzubillah. Salah dia jalannya. Amin sekarang ya. Jadi niat baik ya itu tidak bisa melepaskan yang haram. Salat baik, tapi salat zuhurnya 6 rakaat, nggak bisa, nggak sesuai namanya. Ya. Nah kemudian kaidah ketiga, keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Karena kalau kondisi terpaksa disebut dengan ad-darurah. Kalau orang nggak melakukan tindakan sesuatu bisa mati dia, orang nyawanya melayang. Maka dalam hal ini orang ini boleh melakukan yang dilarang, boleh bukan halal, boleh. Contoh misalnya kemarin saya sudah sampaikan ada istri kita profesinya bidan atau dokter kandungan lah, yang suka melayani wanita-wanita yang melahirkan. Tapi malam itu istri kita kebetulan kita sebagai suami minta jatah untuk dilayani, ya istinta layanan ranjang gitu. Dan si istri nggak boleh nolak. Kalau kita minta. Ya, kalau nolak dia laknat ahal malaika hatta tusbih. Ya malaikat melaknat dia dengan doa keburukan sampai subuh. Ya, ini nggak boleh ditinggalin. Tapi suatu ketika ada tetangga seorang laki-laki ketok-ketok pintu. Bu dokter tolong dong. Bini saya udah mau beranak. Saya nggak tahu harus lakuin apaan. Nah kira-kira gimana? Ditinggalin ranjang suami melayani orang yang melahirkan. Ya tadi kan meninggalin ranjang suami dosa nggak? Dosa. Ya. Nah kalau ngurusin suami dia tapi orang yang melahirkan bagaimana urusan? Ya di mana si istri ini harus yang mana yang dia boleh melakukan? Dia nolong orang yang melahirkan atau si suami yang minta jatah istinta tadi? Mana kira-kira? Dua-duanya susah, dua-duanya. Ya lagi asik-asik nanggung. Ya udah mau beranak nih bu dokter gitu kan? Nggak bisa, dia belum milih mana yang darurat, mana yang menyebabkan nyawa orang bisa hilang. Maka dia samperin ke tetangganya, dia bantu istrinya melahirkan. Ya dia tinggalin ranjang suami, nggak dosa. Ya walaupun itu haram kalau ditinggalin, tapi karena ada keadaan terpaksa, maka dimakfu oleh Allah. Ya kecuali ada suami nggak dilayani mati, ada di sini. Suami nggak dilayani mati. Yang ada kita pura-pura mati doang gitu. Nah jadi kalau ada suami nggak dilayani mati, dua-duanya mati, ya itu repot juga dimilih nih. Mana yang prioritas? Tapi tetap yang melahirkan 2 nyawa masalahnya. Kalau nggak anaknya emaknya, ya bisa-bisa dua-dua aja tuh, bahaya juga.
Nah, jadi keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Faman ittara ghairu baghin wala 'adil fala itsma 'alaihi. Barang siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melampaui batas, enggak ada dosa atasnya. Ya, nah dari inilah kemudian ada kaidah semacam ini. Ya. Nah, kita kan bicara tentang substansi materi kita hari ini. Bagaimana Ustaz kalau ada harta haram nyangkut di aset warisan seseorang? Ini gimana urusannya nih? Ya, sementara syarat harta ulama sampaikan yang pertama apa? Harta warisan kudu halal dan legal. Harta haram nggak boleh diwariskan. Ribawi, hasil korupsi, hasil perdukunan, hasil ngembak, nyolong nggak boleh. Ya, dipastikan halal. Legal secara administrasi negara diakui kira-kira begitu. Sebagai upaya untuk menjamin kepemilikan dia. Yang kedua, tidak tercampur. Harta nggak boleh nyampur sama orang. Rumah patungan berdua, ya, maka yang meninggal sebagai suami sahamnya berapa keluarin jadi warisan. Yang saham orang hidup ya jangan dibagi, kenapa? Orangnya masih nggak jadi warisan, ya. Kudu misahin, kudu jangan tercampur dengan hak orang lain yang khawatir terbagi menjadi hak warisan, dan itu haram hukumnya, itu bukan hak kita. Yang berikutnya apa? Ada kewajiban harta si mayit kalau ditinggalin, maka diutamakan harta itu digunakan untuk penyelenggaraan jenazah, kafannya, kuburannya, ambulannya, ya, mungkin ada ya jasa untuk memandikan mayitnya, dibayar pakai harta si mayit. Ya, kemudian apalagi hutangnya kalau ada bayarin. Kemudian juga hibahnya pisahin. Maksudnya bagaimana hibah ini? Ada orang tua ngasih anak rumah. Si babe bilang, "Nak, ayah masih hidup, izinkan ayah tinggal di rumahmu dulu ya." Ya, jadi rumahnya didatangkan gitu, ya. Nah, ketika saya meninggal dunia, rumah ini milik anak, jangan dimasukkan ke dalam warisan. Karena si ayahnya sebagai hidup udah ngasih sama dia, walaupun si ayah ini masih nempatin tempat tinggalnya. Tapi secara administrasi, secara hukum, secara akad hibahnya sah. Terjadi surat terima, surat menyurat. Ya, lebih baik lagi kalau dibalik nama sudah. Ya, si ayah hanya mendapatkan manfaat atas rumah diizinkan sama anaknya. Ya, ketika si ayah wafat, ya itu rumah jangan dihitung warisan. Yang terakhir ada wasiatnya. Yang namanya warisan min ba'di wasiyah yusi biha aulai. Yang namanya warisan sisa daripada dikurangi hutang dan wasiatnya kalau ada. Jangan babe punya utang main bagi warisan dulu. Ntar gimana warisan rumah engke. Ya gimana ntar aja bayarin nggak bisa. Orang kalau lihat duit matanya hijau. Ya, hatinya udah belok-belok. Akhirnya apa, utang nggak dibayar. Dosa kita nggak bisa. Jadi bayar utang dulu, wasiatnya keluarin, sisanya baru warisan. Babe kita warisannya 2 miliar Ustaz, kita mau buru-buru kumpul dia dah. Pas dihitung-hitung, ya ternyata hutangnya 2,5 miliar. Ya, 2 miliar duit dia, yang 500 juta habis tuh. Ya, yang nanggung siapa? Ahli warisnya, ya nggak jadi dapat warisan. Kenapa? Karena hartanya habis buat bayar utang. Jangan dibagi dulu bayar utang belakangan, kakak boleh. Ya, didahulukan. Nah, kemudian keharaman sesuatu itu ada 2 syarat. Ya, syarat pertama saja terpenuhi, ya haram. Gak usah nunggu dua-duanya. Ya, apakah dia mengandung najis atau dari cara mendapatkannya. Uang nggak kelihatan najisnya bang, bener? Ya, uang hasil tipu, uang hasil korupsi, hasil pungli. Ya nggak ada najisnya bang. Kita cek nggak ada najisnya. Tapi dari cara mendapatkannya itu haram. Ya, satu terpenuhi haram harta. Jangankan dua-duanya, makin kuat itu keharaman. Ya. Nah, beberapa contoh harta haram dalam warisan. Harta riba dalam harta warisan. Seorang yang punya harta bercampur dengan harta hasil riba, yang menjadi miliknya itu yang pokok saja. Yang riba itu ya haram. Harta haram nggak ada tuannya. Kalau harta nggak ada tuannya, kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, yu'tihi may yasha, Allah akan bagi kepada siapa yang dikehendaki. Nah, sehingga harta haram itu milik umum. Ya, harta haram itu milik umum. Pelakunya dosa, tapi kita orang ketiga, ya, bukan orang yang berakad transaksi riba tadi, hukumnya boleh memanfaatkan harta itu. Nah, sehingga yang pokok itu jadi milik dia, yang riba jangan dijadikan warisan.
Ya. Nah, sebagaimana dikias tentang barang temuan luqatah, ya, fa in wajada sahibaha falyaruddaha alaih. Kalau barang temuan ketemu, siapa pemiliknya pulangin. Wa illa, tapi kalau nggak ketemu pemiliknya, bahwa malullahi azza wa jalla, maka menjadi milik Allah. Yu'tihi man yasha, akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi harta yang haram itu nggak ada pemiliknya. Ya, termasuk kayak warisan juga. Ketika si mayit punya harta, dia meninggal, hartanya nggak berjuang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kepada ahli waris. Ya. Nah, ada kaidah fikih yang menyebutkan itu, idza ta'adzara ma'rifatu man lahu haqqu ila al-ma'lum. Apabila pemilik satu barang tidak diketahui, maka barang tersebut nggak ada pemiliknya. Harta haram sampai mau ngaku-ngaku itu harta haram, kagak mau. Ya, kotor, ya, tercemar harta yang dia punya. Nah, sehingga kalau semua harta haram, jika tidak diketahui siapa pemiliknya atau keluarga pemiliknya, maka hukum hartanya jadi milik umum, di mana setiap orang itu ya bisa juga boleh berhak mendapatkannya. Contoh misalnya antum di jalan umum nemu duit, ya, seikat berapa saja, 1 juta dalam amplop, tapi nggak tahu siapa pemiliknya. Di jalanan orang banyak lalu lalang, ya, antum boleh tuh menanyakan siapa pemilik dan lain sebagainya. Nggak juga jadi milik antum yang nemu. Ya, jangan ada khurafat. Oh, ini mah duit ini nih, duit jin ini. Ya, dimakan setan, setan dimakan jin. Ntar kalau begini diambil bakal ada bahaya nih, enggak begitu. Ya, itu milik yang nemu, gitu kan? Ya, kecuali nemunya di mana? Di kamar orang. Ustaz ada nemu di kamar teman kita. Nemu aneh, nemu di kamar orang menyolong. Ya, bukan nemu gitu ya. Kenapa? Karena ada pemiliknya. Ya, kecuali jalanan kayak masjid nih. Antum datang, selesai sholat keluar, tiba-tiba ada barang tertinggal. Ya, wajib juga diumumkan. Cuma cara ngumuminnya jangan pakai speaker dalam, tuh di pintu-pintu masuk. Antum kalau mau nyari barang jangan di dalam, di luar. Pak, lihat ini enggak di luar. Karena masjid ini Allah ciptakan, ya, dibangun, ya, dijadikan oleh Allah bukan untuk itu. Jadi kalau nyari barang hilang, ya, mengumumkan barang yang hilang, yang pantas di sana di depan ada pusat informasi. Yang nggak usah pakai speaker. Siapa yang kehilangan jam hubungi pengurus masjid. Ya, jangan di dalam momennya, di luar. Ya, di pintu-pintu lalu lalang orang masuk dan keluar. Ya. Nah, kemudian ada khilafiyah ulama tentang pemanfaatan harta haram semisal riba. Ya, para ulama sepakat ya riba itu haram bagi pelakunya. Bagaimana kalau bisa disalurkan ke berbagai kegiatan sosial masyarakat? Ya, pendapat jumhur ulama Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, wal Hanabilah menyatakan apa? Harta haram semisal riba boleh disalurkan sebagai sedekah biasa, pemberian biasa gitu. Ya, mencakup hal yang dapat maslahat, boleh kasih fakir miskin, boleh juga untuk pembangunan masjid. Yang masjid ini wakaf milik umum. Jadi kalau antum jadi panitia pembangunan masjid, ada orang ngasih duit banyak gitu. Ya kita tanya duit dari mana bang? Ini mah duit bunga bank saya, jangan mana ambil, buat itu boleh. Buat dia itu bukan sedekah namanya. Dia hanya membersihkan harta yang haram yang ada di harta dia. Kalau ditanya ada pahala nggak? Karena itu dianggap sedekah, bukan sedekah, nggak boleh sedekah dari harta haram. Minimal upaya dia, upaya bertobat kepada Allah, hartanya bersih. Ya. Itu di beberapa masjid ada kotak tromol banyak sekarang. Tromol operasional masjid, tromol yatim, tromol du'afa, sama tromol harta haram. Bulan besok dicek yang banyak yang mana? Yang harta haram sampai luber-luber lubangnya. Ya, ternyata banyak harta haram yang bisa luber. Ya, apa-apa. Nah, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sementara pendapat yang lain nggak boleh buat perorangan, kepentingan umum boleh. Misalnya apa? Di kampung orang buang hajat mesti ke kali, ke sungai. Kalau malam gimana? Berapa emak-emak tuh? Licin batunya. Apalagi hujan-hujan, ya. Nahanin kan nggak enak. Ya, buang hajat ditahan-tahan. Nah, sehingga apa? Kita bangun toilet umum, masyarakat pakai. Jalanan rusak, pakai dah, semua orang bisa memanfaatkan itu. Ini nggak boleh buat perorangan, kata beberapa pendapat yang lain. Ya, termasuk ulama-ulama Saudiyah, ulama-ulama Saudi, ya,
yang beliau menyatakan apa? Disalurkan kepada kemaslahatan kaum muslimin dan fakir miskin boleh, tapi jangan untuk masjid. Wajar alasannya kenapa? Ya, ulama-ulama di sana menjaga kehormatan dua masjid suci, ya, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Makanya kalau antum ke sana berkesempatan yang belum umroh, saya doakan semoga antum Allah umrohkan, ya, dengan mudah, dengan lancar. Nanti antum merasa itu duduk di Masjid Nabawi, pengen nyumbang gitu kayak di sini modelnya, nggak ada terowongan lewat, ya nggak ada terowongan lewat, ya, jadi kagak butuh gitu-gituan, ya. Nah jadi ini perbedaannya pendapat ulama. Ada pendapat yang lain, boleh untuk tujuan fisabilillah, jihad di jalan Allah dipakai, ya. Nah ini salah satu contoh harta haram berupa riba ada dalam aset warisan. Nah setelah harta riba tersebut disalurkan, apakah dia mendapatkan pahala sedekah? Enggak. Ada hadis yang menyatakan apa? Sholat kalau nggak pakai bersuci, ya sah nggak sholatnya? Enggak. Sedekah dari harta haram nggak sah sedekah. Ya tapi minimal harta dia bersih, melepaskan diri daripada harta yang haram. Ini mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan juga buat yang melepaskan dari yang haram. Ya. Nah jika terdapat pada harta warisan, ya antum nih kita semua calon mati, calon pewaris, antum harus pastikan bahwa harta yang antum bawa ke rumah, termasuk yang ditabung, yang ditinggalkan nanti dipastikan kehalalannya, pasti kehalalannya. Ya, jangan sampai tuh antum meninggalkan ya keburukan sampai keluarga karena harta haramnya nyampur sama harta warisan. Ya, antum akan dihisab, tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta haram itu. Ya. Jadi kalau ada harta warisan ada ribanya, yang jadi harta warisan yang pokoknya saja. Yang ribanya bagaimana? Tadi itu pendapat ulama, salurin kemana terserah. Ya, itu pendapat ulama jadi solusi. Ya, kalau ada harta hasil merampas hak orang lain, tapi diketahui pemiliknya, ada babe kita punya tanah diambil sama cancing kita, tiba-tiba si Incang meninggal, ya, anak-anaknya Incang sepupu saya tahu itu adalah harta babe saya. Ya, tahu pemiliknya, maka si ahli waris ini harus mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya. Nggak bisa dijadikan waris, ya, karena dia tahu itu pemilik aslinya. Jangan sampai kemudian ada dosa jariah, babenya sudah melakukan kesalahan, merampas hak orang lain, belum lagi kalau tanah itu dipakai buat dagang, dipulanginnya, gak cuma tanahnya doang, hasilnya diserahkan. Babe saya ngerampas tanah babe antum nih. Ya dipakai buat dagang sekian tahun, dihitung-hitung untungnya sekian, pulangin semua. Ya gak bisa tanahnya doang. Hasil pengembangan dari yang haram juga kan namanya wasilah ya. Al wasilah laha ahkamut maqasid. Wasilah itu jadi dosa, hukum tujuannya jadi dosa. Dagang di tanah orang, ya. Kalau dagang di tanah abang sih boleh, tanah abang. Ya, kalau tanah orang punya orang, ya. Ini masya Allah tuh. Ya, kalau ada orang mendapatkan tahu harta warisannya itu hasil merampas hak orang lain dan diketahui pemiliknya pulangi. Yang repot kalau itu bandek hasil pungli, truk masuk diminta kulit milik kulit. Ada apa lagi masuk dikutip lagi. Kita kagak apa lu. Orang-orang yang kita kerjain, kita zolimin diminta sejumlah uangnya. Ini pulanginya gimana ceritanya? Ya kan ngeri itu, ya. Maka dalam hal ini kalau kita sayang masih mayit, pisahkan harta-harta haram itu supaya nanti apa? Dia impas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena harta warisan itu enggak dihisab lagi. Yang halal diserahkan oleh Allah kepada ahli warisnya, selesai kita enggak dihisab oleh Allah. Kecuali harta itu mengandung yang haram kemakan oleh keluarga, disitulah kita akan mengalami penghisaban lagi atas harta-harta yang haram. Ya. Nah kalau ada harta warisan terdapat peninggalan khamar, ternyata warisan itu makanan minuman juga warisan Pak. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ngasih kurma matang 20 wasak kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau nolak, dibanya nggak jadi karena sakit. Beliau bilang, ini kormek kalau dulu kau terima jadi milikmu, sekarang kan kau nggak terima, berarti harta ini jadi warisan kurma. Ya tidak hanya untuk dirimu tapi untuk saudara-saudaramu, bagikan berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan dalam syariat.
pecahin botolnya, ya buang, udah. Ya, dimusnahkan itu, nggak boleh. Karena harta haram ini nggak boleh jadi harta warisan untuk keluarga kita. Ya, jadi kalau antum punya kawan muslim, ya dia tiba-tiba datang nenggak homer, megang botolnya boleh dirampas tuh. Ya kita buang, kita hancurin, dan kita nggak ada kewajiban mengganti itu. Kecuali yang megang botol orang kafir. Ya, dia mah kagak minum memang udah dijamin teman. Ya, jadi antum kalau merampas homer dia, antum harus bayar, harus mengganti. Beda dengan muslim, karena muslim ini hukumnya bersifat memaksa. Ya kalau buat mereka non muslim la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama ini. Tapi kalau kita dipaksa oleh agama untuk jadi taat sama Allah, ya ketika ada pelanggaran antum nggak wajib. Ya. Nah kemudian pemisahan harta haram dalam warisan seseorang wajib dilakukan dengan syarat apa? Ahli waris itu yakin betul bahwa di dalam hartanya ada yang haram. Jangan kali aja itu ada haramnya, jangan kali aja. Ya kayaknya ada yang haram deh, nggak bisa juga. Ya harus yakin. Seperti antum datang untuk sholat, sudah wudhu, tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang keluar dari kelompok bagian belakang. Ya biasanya suaranya bunyi kagak ada, baunya kagak. Tapi ternyata ngerasa ada yang keluar. Selesai sholat, ya kepo kita datang ke hammam, ke kamar mandi, kita cek, celananya lepek. Ya bener dia keluar ternyata. Kira-kira sholatnya wajib diulang nggak? Hah? Nggak wajib, karena yang tadi ragu, batalnya ragu, ya. Setelah yakin pas melihat, kan gitu. Jadi kalau antum sholat udah wudhu, antara kentut sama kagak jangan hitung kancing baju, itu enggak, jangan. Ya kita harus yakin, ini najis bukan, keluar bukan. Kalau yakin itu kentut, batal itu. Kalau nggak yakin, pakai itu. Bukti yang pertama, ya bagi istidlal dengan dalil pertama bahwa antum adalah sudah dalam keadaan berwudu masuk masjid. Itu kita pakai. Jadi orang itu kalau ada ahli waris yang ngerasa bahwa harta di dalam harta waris terdapat yang haram, dia pilih betul keluarin. Ya, yang repot kan kalau kita nggak tahu, nasi mayat tuh masih kena urusannya Allah. Ya, nah ini hal yang barangkali apa yang kita bahas terkait dengan harta haram dan aset warisan dan solusinya. Harta haram yang ada jangan diambil duitnya dibakar, karena menyia-nyiakan harta pun juga tercela dalam agama, dalam Islam itu nggak boleh menyia-nyiakan harta. Nah, sehingga yang haram sudah ada kaidah-kaidahnya, ya boleh di luar pelakunya, ya jadi boleh saja, jadi bahkan menjadi milik umum, ya. Nah, ini mudah-mudahan tersolusikan kalau seandainya ada si pewaris meninggalkan harta yang dalamnya ada harta-harta yang haram. Itu barangkali sebagai pengantar materi kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.